Saatnya Pojok Literasi. Buku-buku, sebenarnya kalau buku-buku kita siapkan dari ini yang ada memang sekarang itu sesuai dengan apa ya, sosiologi teman-teman. Jadi kalau mereka sukanya di ormas, salah satu ormas, kita siapin buku-buku terkait hal itu. Terus perikanan atau apa, jadi hal-hal yang tidak jauh dari mereka gitu. Walaupun informasi dari internet sudah sangat luas, tapi buku punya caranya sendiri untuk memberikan informasi itu tetap jadi daya tarik juga. Bagaimana awal Taman Bacaan ini sendiri mendapatkan sambutan dari masyarakat? Kita yang jadi kendala sebenarnya bukan di bukunya, tapi mendatangkan orang untuk membaca buku. Itu jadi kendalanya di situ. Pertama kita kerjasama dengan Gerimis, gerakan adik minum susu, itu dari teman-teman di UI Jakarta. Itu kita datangkan, terus kita undang anak-anak di sekitar untuk minum susu bersama. Intinya biar mereka tahu bahwa di sini ada tempat mereka untuk bermain, untuk membaca gitu. Kalau untuk remaja dari setiap pagi, sore lah ya, mulai siang, sore sampai malam, bahkan tidur situ, itu mereka selalu berkumpul. Alasannya kita ajak ngobrolin soal apa gitu. Kita juga ada diskusi 2 mingguan. Kemarin diskusi 2 mingguan membahas tentang hitan perempuan, terus komunikasi media, terus macam-macam lah. Yang penting mereka suka maunya apa, dan pembicaranya juga dari mereka sendiri. Gitu. Jadi kayak gitu, Mas. Sembilan 90,9 Lior FM Spirit Station, Februari penuh cinta, penuh makna. Ya, kalau kita melihat literasi, budaya membaca, menulis, kemudian juga pentingnya bagi masyarakat untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya apa yang ada di sekitar kita ini menjadi sebuah bahan untuk kita tuliskan, kita ceritakan, atau mungkin juga menjadi bahan literasi yang menarik. Ini memang perlu adanya sebuah konsep yang mendasar. Nah, bagaimana sih sebenarnya mengelola sebuah tulisan ini menjadi sesuatu yang indah untuk dibaca? Kalau kemarin minggu yang lalu kita sudah berbincang bagaimana sebenarnya tulisan itu seharusnya adalah cair, gitu ya. Artinya cair ini ketika dibaca ini menjadi sesuatu hal yang enak untuk disimak dari tiap lembar ke lembar. Nah, pagi hari ini seperti biasa, akhir pekan, hari Sabtu Anda menyimak Pojok Literasi Kopi Pagi. Ada tamu istimewa yang pagi hari ini sudah dibawa oleh Pena Ananda Club. Pagi hari ini kebetulan saya dapat buku, alhamdulillah, buat baca-baca. Sebentar, saya naikkan dulu mikrofonnya. Ada Mas Iwi Sang. Selamat pagi Mas Iwi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Glenn Liur semua. Ya, sementara saya sembunyikan dulu untuk narasumbernya. Narasumber pagi hari ini saya sembunyikan dulu. Nanti saya akan lebih banyak berbincang dengan narasumber kita. Mas Iwi, kemarin Bunda sempat mengirimkan satu catatan menarik ya soal sinergisitas antara berbagai pihak ya, terutama dalam pengembangan TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Nah, kita mungkin sedikit review dulu seberapa penting sih sebenarnya TBM ini bagi masyarakat, dan bagaimana sebenarnya masyarakat ini perlu diundang atau digugah semangatnya untuk paling tidak mereka mendukung atau bahkan mungkin membuka TBM-TBM baru. Iya, Mas Denny, Bung Denny, terima kasih kembali hadir kita di Pojok Literasi, Mas. Luar biasa. Selamat pagi juga untuk Klan Liur semua. Dan pada pagi hari ini saya
dari pena Ananda sendirian saja karena solo fighting ya, gitu ya. Bunda Zaki Zahra pagi tadi sudah berangkat ke Trenggalek karena di Trenggalek ada acara literasi, kawan literasi di Trenggalek. 9 Mutiara sedang menyelenggarakan kebiar literasi yang ketiga. Dan nanti saya selepas ini juga akan langsung meluncur ya. Nanti malam kita nanti di sana akan pesta, ada pesta apa nih? Pesta durian. Penulisan, juga mengisi diklat pesta durian. Ada pesta buku, bedah buku, dan pesta baca-baca puisi dan segala macamnya. Biasanya kalau di Trenggalek itu identiknya kan pesta durian masih. Iya, barangkali nanti akan kita kasih rumah di durian. Ya. Terkait dengan peran TBM tadi ya, seberapa pentingnya keberadaan taman bacaan masyarakat bagi kita semua, untuk yang lokal-lokal terutama Tulungagung yang bagi sebagian kalangan ada yang memandang budaya baca di Tulungagung ada yang kurang bagus, ada yang cukup bagus dan macam-macam. Tapi saya pribadi melihat bahwa antusias dan semangat masyarakat Tulungagung untuk terus menyenangi kegiatan membaca, untuk menggemari kegiatan membaca hingga akhirnya ke arah bagaimana kegiatan membaca menjadi budaya itu dari waktu ke waktu terus berkembang maju. Ini dibuktikan dengan bertumbuhnya banyak taman bacaan masyarakat di kawan-kawan kita, dan kebetulan pagi ini juga kita akan berbincang juga dengan yang meluncurkan, suaranya sudah muncul duluan yang telah meluncurkan taman bacaan ya dalam bulan-bulan ini ya. Ini sangat luar biasa. Dan terkait dengan keberadaan taman bacaan masyarakat memang menjadi salah satu pilar sebenarnya, salah satu pilar untuk membudayakan membaca. Taman bacaan masyarakat itu merupakan perpustakaan, tapi yang dikelola oleh masyarakat maupun pribadi. Memang ada banyak tempat-tempat bacaan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun non pemerintah. Kita tahu yang dikelola oleh pemerintah ada perpustakaan daerah, kemudian di sekolah-sekolah ada perpustakaan sekolah, dan barangkali di instansi-instansi yang ada di Tulungagung mungkin akan bagus jika ada perpustakaan juga. Itu luar biasa. Saya belum mengetahui apakah misalnya di dinas kependudukan, catatan sipil itu ada perpustakaan. Betul. Apakah di paling tidak di semua SKPD lah ya. Artinya taman bacaan yang ada di sana ini juga berkaitan dengan kinerja daripada dinas terkait. Betul. Jadi misalnya dinas pendudukan ini mungkin data soal kependudukan, soal topografi, demografi, kemudian lain-lain sebagainya. Iya. Dan kemudian dengan keberadaan taman bacaan masyarakat, dalam hal ini kita berbicara tentang perpustakaan yang di luar pemerintah ya, yang dikelola oleh masyarakat. Bunda Zaki meluncurkan istilah perpustakaan masyarakat, Perpusmas. Perpusmas ya. Keberadaannya sangat penting dalam menurut Bunda juga sudah menulis buku judulnya Perpustakaan Masyarakat itu sebagai anak panah menuju masyarakat cerdas. Jadi dengan membaca kita tahu slogan, membaca membuat kita membuka cakrawala, membaca kita mengetahui banyak hal dan sebagainya. Pada intinya melalui keberadaan taman bacaan masyarakat, melalui bahan-bahan bacaan yang tersedia di taman bacaan masyarakat, kita akan semakin banyak akses, semakin tersedia bahan-bahan yang kita baca, semakin banyak referensi yang kita baca. Dengan semakin banyaknya bahan-bahan bacaan yang tersedia, maka akan semakin terbuka peluang, terbuka kemungkinan kita memahami lebih banyak segala fenomena yang ada di sekitar kita. Katakanlah misalnya pedagang, seorang pedagang
misalnya di suatu pasar Wage katakanlah senang. Dulu itu tahun kemarin di Pasar Wage ada taman bacaan yang di lantai atas itu pencerah. Jika seorang pedagang sayur misalnya kalau istirahat naik membaca-baca, seorang pedagang sayur tidak hanya dalam hidupnya itu hanya memahami tentang sayur-sayur, seorang pedagang juga bisa mengerti bagaimana tentang parenting, bagaimana tentang membaca, tentang menulis dan lain sebagainya. Itu jadi bahan-bahan bacaan yang tersedia di taman bacaan masyarakat itu pada hakikatnya adalah menambah bahan kita untuk menikmati hidup dengan lebih baik, kurang lebih demikian. Nah, itu sedikit dari Mas Iwisang berkaitan dengan Taman Bacaan Masyarakat atau Bunda Cut lebih menyebut sebagai Perpusmas ya, Perpustakaan Masyarakat. Nah, seperti biasa, kalau tadi sudah saya bilang saya rahasiakan, hari ini saya akan buka tamu saya. Ada Mas Yuski dari MM Foundation, benar ya? Iya, benar. Betul ya. Mas Yuski, boleh diceritakan sedikit apa dan bagaimana sebenarnya visi, misi, dan juga mungkin sedikit biografi daripada MM Foundation ini. Kemudian kenapa kemudian Mas Yuski sendiri mau terjun dalam pendirian MM Foundation itu sendiri? Apa yang melatar belakangi? Terima kasih sebelumnya kepada seluruh pendengar Diur FM. Di sini ada Mas Iwi, ada Mas Doni. Mas Denny. Mas Denny. Mas Doni yang di sana. Di sini banyak nama yang sama soalnya. Di semua ya. Mas I semua soalnya. Terima kasih kepada Bunda Cut juga, penahan Anda yang udah ngundang MM Foundation, Taman Baca MM Foundation. Apa sih kita bikin taman baca? Ya. Kesadaran bahwa membaca itu penting itu sudah dari dulu. Kalau kita ngomongin soal agama, ayat pertama itu kan Iqra, bacalah. Walaupun baca buku atau apalah itu terserah, tapi kan bacalah. Ternyata dari kecil tidak sadar atau tidak sadar di rumah itu sudah banyak buku. Jadi mulai dari bapak, mulai dari abah, ibu, katanya abah itu kalau sebelum tidur itu tidak bisa tidur kalau tidak baca buku. Tidak bisa tidur kalau tidak baca buku. Ya, sama kayak mak saya kalau gitu. Itu. Itu mak kayaknya saya juga begitu. Bagus kan itu Mas ya? Betul, betul. Nah, ternyata akhirnya buku-buku banyak di rumah. Terus kami sekeluarga itu pergi sendiri-sendiri, kuliah di tempatnya masing-masing. Pulang ngerasa kayaknya ada yang kurang ini dengan lingkungan kita. Posisi kita berada di masyarakat, bisa ngapain, apa yang bisa kita bantu, terus apa yang bisa kita lihat. Kayaknya masyarakat butuh sesuatu hal untuk berkarya gitu. Akhirnya dengan dorongan keluarga, kalau MM Foundation kan itu singkatan dari Miftah Maksum Foundation kan, jadi nama ibu dan bapak. Jadi ini memang masih dikelola oleh keluarga, melibatkan teman-teman remaja. Arahan kita memang ke remaja Mas, belum ke anak-anak kecil, karena kalau remaja itu sudah rame, mereka bisa jadi volunteer di kita, mereka bisa ikut menyebarluaskan kepada adik-adiknya, minimal dari keluarganya mereka sendiri-sendiri. Niat kita sebenarnya sederhana sih Mas, membangun Indonesia dari desa. Membangun Indonesia dari desa. Ya. Emang selama ini Indonesia nggak dibangun dari desa ya? Sempat berpindah ya. Sempat berpindah dari jadi sebuah pertanyaan akhirnya. Apakah Indonesia selama ini tidak dibangun dari desa? Gitu? Sempat berpindah ke kota dulu ya kan, berpusat di Jakarta. Terus ya akhirnya saat inilah mulai kerasa lah dari menteri sekarang yang ada menteri desa itu kan sangat betapa konsennya dengan desa. Kita menyambut itu sebenarnya. Ya desa jangan berarti deso lah itu. Memang tidak mudah Mas untuk meminta teman-teman membaca itu memang tidak gampang. Tapi setidaknya ketika mereka berkumpul di satu tempat yang sama, kanan kirinya buku, Mas atau sesekali nggak pernah pegang buku dan baca selembar pun, nah itu. Alhamdulillah dari sejak pendirian banyak teman-teman yang datang tidur main sekak, sama kelamaan mulai ada yang satu mojok sendiri baca buku, ada satu dua gitu. Ini sudah ada perkembangan yang bagus. Nah setidaknya ada lingkungan saya itu anak-anak tidak gampang wah lah Mas dengan kondisi dunia saat ini. Betul. Walaupun di desa juga gampang gumunan. Buku-buku dengan sosiologi teman-teman, jadi kalau mereka sukanya di ormas, salah satu ormas, kita siapin buku-buku terkait hal itu. Terus
perikanan atau apa. Jadi hal-hal yang tidak jauh dari mereka gitu loh. Walaupun informasi dari internet sudah sangat luas, tapi buku punya caranya sendiri untuk memberikan informasi. Itu tetap jadi daya tarik juga. Nah, Mas Yuski, seberapa sulit sih sebenarnya MM Foundation pada awalnya mendirikan sebuah taman bacaan, dan bagaimana awal taman bacaan ini sendiri mendapatkan sambutan dari masyarakat? Kalau koleksi buku sebenarnya untuk kelengkapan memang jauh dari lengkap. Cuma dari beberapa teman, ada beberapa teman di Jakarta, ada bantuan lah Mas, lumayan banyak dan teman-teman sekitar. Yang jadi kendala sebenarnya bukan di bukunya, tapi mendatangkan orang untuk membaca buku. Pertama kita buka, kita kerjasama dengan Gerimis, Gerakan Adik Minum Susu, itu dari teman-teman di UI Jakarta. Itu kita datangkan, terus kita undang anak-anak di sekitar untuk minum susu bersama. Intinya biar mereka tahu bahwa di sini ada tempat mereka untuk bermain, untuk membaca gitu. Kalau untuk remaja dari setiap pagi, sore lah ya, mulai siang, sore sampai malam, bahkan tidur situ, itu mereka selalu berkumpul. Alasannya kita ajak ngobrolin soal apa gitu. Kita juga ada diskusi 2 mingguan. Kemarin diskusi 2 mingguan membahas tentang hitan perempuan, terus komunikasi media, macam-macam lah. Yang penting mereka suka maunya apa, dan pembicaranya juga dari mereka sendiri. Gitu. Jadi kayak gitu Mas. Ya, nah Mas Yuski, kalau selama ini dari taman bacaan yang dikelola oleh MM Foundation sendiri, untuk koleksi buku paling banyak dan yang paling diminati itu sebenarnya buku apa? Desa saya itu, untuk lingkungan saya itu basis masanya kan NU. Nah, mau nggak mau akan lebih mudah tertarik terhadap hal seperti itu. Jadi, yang berbau keagamaan. Ya, puisinya Gusmus, terus bagaimana kiprah-kiprah para pendiri gitu, kayak tokoh-tokoh kiai, terus ya biasanya cerita kejadukan, kejadapan, terus kayak gitu lah. Jadi cerita-cerita ke arah situ. Kalau bayangin filsafat, kalau bayangin cerita anak-anak itu masih belum. Jadi arahnya ke apa yang mereka ada di sekitar. Nah, sementara ini yang sudah bergabung ke dalam Taman Bacaan Masyarakat sebagai volunteer atau relawan ya, relawan yang bergabung ke MM Foundation sendiri sudah berapa banyak orang ini yang? Itu sekitar 10 Mas. 10 orang ya? 10-15 orang, tapi memang kalau diminta kesetaraan pemahaman itu masih ya 5-7 sebenarnya. Tapi yang sudah gabung selalu asik di situ sekitar 10-15. Gitu. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh MM Foundation sendiri dalam menumbuhkan minat baca di masyarakat? Karena nggak gampang kan menumbuhkan minat baca di masyarakat itu, tidak hanya sekedar misalnya promosi, tidak hanya sekedar kita cuman ngomong, tapi ada sebuah stimulus atau formula sehingga orang ini tertarik, paling tidak datang untuk melihat koleksi aja udah seneng gitu. Nah, benar. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan selama ini, dan bagaimana intensitas daripada upaya itu? Apakah sudah sesuai harapan atau belum? Kalau sesuai harapan, belum sampai sesuai harapan. Cuma fasilitas untuk mengarahkan massa ke dalam satu titik yang TPM itu sudah kita upayakan. Salah satunya kalau memang sekarang ada wifi, kita siapin wifi gratis Mas. Jadi di perpustakaan itu ada wifi gratis. Minimal mereka datang untuk Facebookan dulu. Waduh, keren juga ya, enak banget tuh kayak begitu. Minimal mereka datang untuk Facebookan dulu, tapi makin lama kan mereka terus di situ kan. Ketika ada 1-2 orang yang baca, mulai apa sih ini gitu. Dan ada satu peraturan ketika mereka menggunakan internet atau apa, saya kasih pertanyaan. Jadi contohnya gini, ada adik saya yang kecil itu ngenet, terus saya minta sebelum dilanjutkan mainnya, tolong carikan kapan Borobudur dibangun. Itu. Terus contoh lagi, satu lagi, kapan Nabi Muhammad lahir misal. Kayak gitu. Jadi sederhana itu boleh main lagi asal itu dijawab dulu, googling gitu. Enggak seperti itu. Artinya ada manfaatnya kan wifi. Ya, persis. Jadi mereka berkumpul dulu itu tadi salah satu daerahnya itu. Terus kalau malam jangan salah Mas, main gaple itu di sana biasa. Main gaple. Iya. Tapi
Gaplek syariah. Gaplek syariah. Allah. Ya, tapi paling tidak begini, apapun cara atau metode yang dijalankan, entah itu melalui main gaplek, entah itu main wifi, main game dan lain-lain sebagainya, tapi paling tidak ada salah satu upaya yang saya garis bawahi tadi adalah memberikan pertanyaan simpel gitu ya, yang mana mereka dituntut untuk mencari. Artinya dengan mencari itu saja mereka sudah masuk dalam dunia literasi yang tujuannya adalah membaca. Ya. Artinya membaca ini dalam kapasitas mereka memang di internet walaupun bukan buku ya. Persisnya. Tetapi mereka sudah membaca. Artinya mereka tahu Borobudur berbicara soal sejarah. Mungkin Mas Iwi sebagai seorang sejarawan pasti akan bilang begini, kalau kita disuruh mencari informasi tentang Borobudur, nggak mungkin kan cuma tahun berdirinya. Pasti setelah itu akan merentet siapa yang mendirikan, siapa yang ini dibangunnya gimana, dan lain-lain sebagainya. Untuk buku-buku ini sendiri, apakah memang ada yang menyuplai, ataukah memang swadaya, ataukah memang ada yang misalnya datang dari mana menyumbangkan buku, atau bagaimana selama ini untuk koleksinya? Kalau koleksi selama ini masih dari koleksi pribadi sih, Mas. Masih koleksi pribadi ya? Koleksi pribadi, jadi dari Mbak itu, terus saya sendiri, dan koleksi Abah masa lalu, dan masa lalu. Iya. Dan tambah teman-teman di Jakarta sempat ada hubungan waktu saya di sana, terus pulang membawa beberapa buku lah. Gitu. Mas Yuski sebagai orang yang terlibat dalam TBM ya, selama ini dari apa yang kita lihat, konsentrasi daripada penulis ini kan sebenarnya masih di Jawa gitu ya. Kalau kita lihat masih belum terlalu banyak lah ya penulis-penulis dari luar Jawa, artinya belum terlalu masif gitu ya. Apalagi dalam bukunya Bunda Cut ini dituliskan bahwa memang selama ini konsentrasi percetakan itu masih di Jawa. Mas Yuski bagaimana menyikapi hal seperti itu? Kemudian sebagai orang yang bergerak di TBM, apa sih harapannya dengan mereka-mereka yang mungkin selama ini ada di luar Jawa dan berharap bisa seperti di Jawa? Saya dulu di UI ada program K2N. K2N UI itu untuk daerah perbatasan. Daerah perbatasan seluruh Indonesia. Di situ jelas bahwa kondisi masyarakatnya untuk lagu Indonesia Raya saja itu susah, apalagi untuk tahu membaca gitu loh. Membaca dalam artian lebih luas keilmuan gitu. Itu memang tidak gampang. Makanya saya pernah dengar baca banyak teman-teman yang dikirim untuk jadi guru di wilayah perbatasan. Kalau harapannya ya seluruh stakeholder mau bertindak akan hal itu, baik tingkat akademis ya, otomatis seperti kampus itu mau mengirimkan mahasiswanya sebagai tugas belajar ke sana.